Salam Ibu Profesor Hasna beserta rekan-rekan mahasiswa. Sesuai jadwal, hari ini adalah giliran saya untuk mempresentasikan materi kita yang selanjutnya, yaitu dari sarana berpikir ilmiah bahasa. Bahasa mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. Keunikan manusia bukan saja terletak pada kemampuan berpikirnya, melainkan terletak pada kemampuan berbahasa. Dari Surya Sumantri tahun 2007. Tanpa mempunyai bahasa, seseorang tidak dapat melakukan kegiatan berpikir secara sistematis dan teratur. Bahtiar tahun 2004. Bahasa adalah suatu sistem yang terdiri dari simbol-simbol, bunyi arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial sebagai alat bergaul satu sama lainnya. Bram 1995. Menurut Morris dalam Halliday tahun 94, ada 4 fungsi bahasa, yaitu 1. Information talking, pertukaran keterangan dan informasi. 2. Mood talking, bahasa yang terarah pada diri sendiri atau pembicara. 3. Exploratory talking, sebagai ujaran untuk kepentingan ujaran sebagaimana fungsi estetis. 4. Grooming talking, tuturan yang sopan yang maksudnya kerukunan melalui percakapan, yakni menggunakan bahasa untuk memperlancar proses sosial dan menghindari pertentangan. Berbicara tentang sarana ilmiah, ada 2 hal yang harus diperhatikan. 1. Sarana ilmiah merupakan ilmu dalam pengertian bahwa ia merupakan kumpulan pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode ilmiah, seperti menggunakan pola berpikir induktif dan deduktif dalam mendapatkan pengetahuan. Kedua, tujuan mempelajari secara ilmiah adalah agar dapat melakukan penelaahan ilmiah secara baik, atau Surya Sumantri tahun 2001. Bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang digunakan dalam proses berpikir ilmiah, di mana bahasa merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran kepada orang lain. Dengan kata lain, kegiatan berpikir ilmiah sangat berkaitan erat dengan bahasa. Ketika bahasa disifatkan dengan ilmiah, fungsinya untuk komunikasi juga harus disifatkan ilmiah, yakni komunikasi ilmiah. Komunikasi ilmiah merupakan proses penyampaian informasi berupa pengetahuan. Untuk mendapatkan komunikasi ilmiah, maka bahasa yang digunakan harus terbebas dari unsur emotif. Bahasa ilmiah adalah bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah, dalam tulisan ilmiah yang selalu dituntut secara deskriptif agar memungkinkan para pembaca untuk ikut menafsirkan dan mengembangkan lebih jauh. Demikianlah materi presentasi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga menambah wawasan kita dalam berpikir secara ilmiah dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Terima kasih.